Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sayyidina Muhammad khair khalqillah. Sayyidina Muhammad khatami anbiya'illah. Sayyidina Muhammad imam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila akhir an nalqah, amma ba'du. Al-mukarramun al-muhtaramun, segenap para asatir, orang tua, sesepuh, alim ulama, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Syahid Gunawan, Al-Ustaz Saumun, Al-Ustaz Zaini, Al-Ustaz Masuri, Al-Ustaz Soleh Hasbi, Al-Ustaz Kurnain, orang tua kita Al-Ustaz Babah Haji Mujni, Babah Haji Kiming, serta orang tua saya Al-Ustaz Syahdi Nurwansa, serta hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezekinya, dijaga oleh Allah dimanapun kita berada, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ngomongin puasa nggak ada habisnya. Tata cara, rukun, syarat, perkara yang membatalkan, perkara yang memakruhkan, syariat puasa, faidah-faidahnya tidak ada habisnya. Bahkan di setiap kitab, musannif manapun, pengarang manapun, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sayyid Muhammad bin Ali Abbas Al-Maliki, serta musannif manapun yang kaliber-kaliber, tidak pernah luput daripada kitab shaum di dalam kitabnya. Pasti menjelaskan kitab shaum. Salah satunya karena kenapa? Dalam bidang manapun, fikih, tasawuf, hadis, pasti ada kitab shaum. Itu menunjukkan karena puasa salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Dan itu menunjukkan bahwa fadilah puasa tidak ada hentinya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis qudsi, Allah mengabarkan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Pahalanya tidak ada yang mengetahui, bahkan nabi, malaikat tidak ada yang mengetahui kecuali aku. Karena aku yang akan menganjarkannya langsung. Baik surga, pahala, atau bagaimanapun. Hadirin wal hadirat, ada satu yang kita pantek, yang nyentrik cuma satu fadilah. Ketika seorang hamba didatangkan bulan Ramadan, Nabi Muhammad mengabarkan, memberi kabar gembira di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang disahihkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad mengabarkan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, wal jum'ah ilal jum'ah, dan pertemuan di antara hari Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan pertemuan bulan Ramadan sekarang sampai bulan Ramadan tahun nanti, mukaffiratun ma bainahunna, dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Syaratnya idza jitunibatil kabair, kalau kita tidak melakukan dosa besar. Artinya bulan Ramadan sekarang di tahun ini kita full tarawih, full imanan wa ihtisaban, secara iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita sampai bulan Ramadan yang akan depan. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa hadis yang lain yang dibawa oleh Imam Abu Hurairah juga, yang disahihkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Pak, Bu, ini kalau Bukhari Muslim udah mensahihkan, pasti cocok 100% paten perkataannya itu nyambung kepada perkataannya Nabi Muhammad SAW. Satu yang kita harus nyentrik, yang kita harus pantek, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Tuh, selesai udah.
mau fadilah yang manapun, itu satu hadis saja pegang. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Artinya kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Amal ibadah, puasa, taraweh, tadarus Quran, sedekah diterima. Bahkan orang yang meninggal di bulan puasa Ramadan futihat abwaabul jannah. Masya Allah, tabarakallah. Futihat abwaabul jannah. Mafhum hadis, ketika dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Otomatis orang yang wafat di bulan Ramadan, orang yang puasa, amal ibadah pasti diterima sampai nembus sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, tahadits bin ni'mah ini kita orang-orang tua kita, asatis-asatis kita yang di depan-depan nih, Masya Allah, sudah mencontohkan bahkan kepada remaja-remaja serengseng. Asatis-asatis kita nih, bayangin, imam rawatib juga, sedekah takjil juga, maulid setiap malam Jumat juga, maulid tahunan juga, Isra Mi'raj juga, mencontohkan kepada remaja-remajanya. Masya Allah, Pak Bu, ada satu hadis yang bagus. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ditodong pertanyaan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala aduluka ala abwabil khair ya Mu'adz. Ala aduluka ala abwabil khair ya Mu'adz. Mau tahu enggak pintu-pintu kebaikan wahai Mu'adz? Mu'adz bin Jabal. Logika kita, kalau kita masuk pintu kebaikan, di dalamnya pasti kita nyebur di dalam kebaikan. Ini dikasih pintu oleh Nabi Muhammad. Ala aduluka ala abwabil khair. Mau tahu enggak pintu-pintu kebaikan? Kata Sayyidina Mu'adz, bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Ada 3 poin. Kata Nabi Muhammad, as-shaumu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Wa shadaqatu tudfiul khati'ah kama yudfiul ma an-nar. Dan sedekah kedua yang dapat menghapus perkara keburukan seperti menyiramnya air kepada api, hapus terlebur. Yang ketiga, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Pak, kalau salat malam, salat isya juga salat malam. Ini orang kita nih sudah melakukan as-shaumu junnatun, puasa. As-shadaqatu tudfiul khati'ah, sedekah. Salatul rajuli fi jawfil lail, salat isya bahkan jadi imam. Dan Masya Allahnya lagi orang tua kita nih, asatis-atis itu yang di depan, tidak menafikan, tidak mentiadakan remaja serengseng. Ini Al-Fakir mungkin ini real 100%. Karena kenapa? Regenerasi tidak pernah hapus. Sehingga dari atas sampai bawah cocok tuh kaidah-kaidah, akidah, ajaran-ajaran dari engkong, baba sampai anak, cucu, cicit terus terjaga kampung serengseng ini. Alhamdulillah. Yang belum bisa jadi imam ditarik jadi kultum. Yang belum bisa kultum ditarik jadi remaja masjid. Nah, tinggal Al-Fakir nih, tinggal kita sebagai remaja masjid mencontohkan, dapat mengestafetkan, dapat menjalankan apa yang dicontohkan oleh orang tua orang kita, asatis-asatis kita yang di depan ini. Terakhir Pak, ulama mengumpamakan seseorang yang menahan lapar ketika puasa. Idza ja'atal batnu syabi'at jami'ul jawari, wa idza syabi'at al batnu ja'at jami'ul jawari. Apabila perut ini terisi, maka hawa nafsu ini naik. Dan apabila perut ini kosong, maka hawa nafsu turun. Benar gak? Logikanya orang lemes nggak mau ngapa-ngapain udah. Wah, hati ngeliat istri, wah, hati ngeliat pasangan, nggak ada mau ngapa-ngapain. Faidahnya puasa untuk menurunkan hawa nafsu. Dalam hadis Nabi real, di depan para pemuda, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syara sabab, wahai pemuda-pemuda, idza istata'amul ba'a falyatazawwaj. Apabila kamu sudah pantas, cocok, terima untuk menafkahi anak orang lain, maka menikahlah secepatnya. Wa illam tastati' fa'alaika bisawm fa innahu ijab. Apabila kamu belum cukup, cocok, pantas untuk menafkahi anak orang lain, sebaiknya puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Mafhumnya, puasa dapat menghentikan hawa nafsu. Kalau nggak percaya Pak, hebatnya Ramadan dapat menjadikan orang baik tambah baik, menjadikan orang buruk jadi baik. Amin.
Hebatnya Ramadan dapat menghentikan seseorang daripada maksiat sampai buka. Kalau nggak percaya tuh anak kecil di luar Pak, tempur sarung. Kapan? Malam, nggak pernah siang. Coba lihat. Contohnya nih Pak, contoh realnya Pak. Lu anak kecil tempur sarung malam, nggak pernah siang. Karena kenapa? Puasa dapat menahan seseorang daripada berbuat maksiat, berbuat keburukan. Indahnya Ramadan. Kita puasa nggak dapat duit Pak. Kita puasa nggak dapat tarif. Kita puasa nggak dapat ujroh. Tapi hebatnya Ramadan dapat menahan seseorang yang buruk jadi baik. Yang tadinya nggak pernah jamaah, setiap malam tarawih jamaah di Masjid Jami Al Huda. Alhamdulillah. Moga-moga puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya saya di sini tidak untuk menasihati, tetapi untuk mengingatkan untuk diri Al-Fakir sendiri untuk lebih giat yang masih banyak salah, dosa serta kesalahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambal itu semua di dalam diri Al-Fakir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.